Lu pernah nggak sih udah nandain POI atau key level yang udah lu anggap sakti, tapi ternyata masih jebol juga? Ini adalah cara market mempermainkan psikologi kita. Ya emang bener aja, trading itu kan 90%-nya menunggu. Tapi apa yang lu tunggu kalau lu aja nggak tahu tuh apa alasan yang bikin area penting lu itu jadi gagal? Ya namanya kegagalan di dunia trading itu kan hal yang biasa ya. Tapi kalau lu gagal dan lu nggak tahu alasannya apa, waduh, fatal sih itu buat trading selanjutnya. Nah, harapan gua setelah lu nonton video ini, lu jadi tahu kira-kira apa aja sih yang bikin area penting lu itu jadi gagal. Oke, cukup basa-basinya, kita langsung aja. Kalau lu masih nggak paham apa itu POI, singkatnya POI ini adalah titik tertentu yang berpotensi membuat harga berbalik arah. Tapi sayangnya, keadaan market kan kadang nggak sesuai dengan kemauan kita. Karena ada beberapa faktor yang bikin POI ini tetap gagal. Oke, kita langsung saja yang pertama, bisa jadi POI lu itu udah basi. Maksudnya begini, area POI lu itu udah terlalu sering dipakai berulang kali, sampai kehilangan dayanya. Market itu bergeraknya pintar, boy. Setelah lebih dari satu kali market memitigasi area ini, ya kemungkinan selanjutnya sih lu bakal jadi tumpukan liquidity doang. Hal ini jadi bisa terjadi karena probabilitas breakdown-nya meningkat, karena likuiditas di bawahnya ini sudah terkuras. Atau bisa juga trader lain yang mulai kehilangan kepercayaan pada level tersebut. Nah, kalau misalkan lu tetap nekat membuka posisi di area POI yang sudah berkali-kali dimitigasi, kemungkinan besar lu akan jadi target likuiditas pasar. Antar bang, tapi bukannya breaker block itu juga sudah basi ya? Tapi kok masih bisa dipakai sih? Nah, maksud kalimat basi gua itu adalah area order block yang sudah diuji, ya, dan diujinya itu harus berkali-kali dulu. Mungkin gua kasih contoh gambarannya aja deh biar lu lebih paham. Ini contoh order block yang sudah diuji. Ini breaker block yang belum diuji. Nih, beda dong. Dan ini breaker block yang sudah diuji. Konsepnya sama-sama juga kok, breaker block pun kalau sudah diuji 2 kali, kemungkinan yang ketiga bakal jebol juga. Oke? Sama juga dengan inverse fair value gap. Memang, sudah ketembus kok FVG-nya. Tapi selagi area ini belum diuji dengan pasar, area ini masih berpotensi kok untuk memitigasi. Oke, kita lanjut lagi ke faktor yang kedua ya. Nah, faktor yang kedua ini bisa jadi lu melupakan liquidity. Oke, lu harus tahu dulu ya, likuiditas dalam trading itu kayak darah sebenarnya. Dia itu menjadi penentu seberapa mudah atau sulitnya aset yang dibeli. Saat harga bergerak mendekati area point of interest, liquidity ini menjadi penentu utama apakah pergerakan harga itu akan berhasil memicu reaksi kuat atau justru gagal. Apabila reaksi liquidity ini rendah, point of interest juga kemungkinan rapuh. Nah, ini yang biasanya menjadi pemicu harga itu nggak memberi sinyal pasti mau kemana. Hal inilah yang membuat konsep dari liquidity ini sangat penting. Dan bahkan apabila lu nggak mengenal peran liquidity ini dengan baik, ya udah, lu bakal jadi musuhnya liquidity. Serius, liquidity ini sering menjadi umpan di area point of interest loh. Yang jadi umpannya siapa biasanya? Ya trader FOMO. Pengen entry lagi. Ini boleh nggak entry lagi bang? Ya udah lu entry aja, paling lu jadi korban liquidity habis itu. Itulah kenapa lebih baik lu kenali lagi konsep liquidity ini. Gue udah pernah bahas kok di video sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah target profit yang nggak masuk akal. Ya, gue tahu sih, hal ini masih jadi perdebatan sampai sekarang. Ada 2 kubu nih biasanya. Ada yang bilang target profit itu harus jelas, biar ngebantu disiplin dan manajemen resiko. Dan di sisi lain, ada juga tuh yang bilang pasar itu terlalu dinamis dan susah juga buat diprediksi dengan pasti. Tapi kalau lu tanya gue, udah jelas. Gue nggak dukung target profit pasti. Tapi ada alasannya kenapa gue nggak setuju. Hal ini nantinya bisa berpengaruh dengan psikologi lu. Saat lu lagi dalam posisi kejar target profit, mau nggak mau kan lu harus trading sebanyak mungkin tuh. Alhasil apa? Saat lu melakukan analisa pribadi, lu bakalan melihat semua candle itu jadi POI. Garis dikit, pending order. Garis dikit, pending order. POI itu memang area sakti. Tapi sayangnya bukan mesin waktu yang bisa bikin harga lari sesuka hati. POI itu kan cuma penanda di mana harga mungkin bisa bereaksi, bukan sekumpulan orang baik yang kasih lu uang setiap hari. Pasar itu nggak selalu naik turun setiap saat, boy. Ada masanya pasar itu lagi sideways, likuiditasnya tipis. Nah, di kondisi seperti ini, mau secanggih apapun POI lu, ya kemungkinan gagalnya pasti lebih besar. Udahlah, boy. Ikutin aja ritme pasar. Kalau nggak ada setup pun, atau kondisinya masih meragukan, mending santai aja dulu.
Kerjain dulu kerjaan utama lu. Nggak usah dipaksa lah target profit harian. Dapat hari ini bersyukur. Karena trading itu bukan seberapa banyak lu cuan, tapi seberapa pintar lu ngambil cuan yang pasar kasih. Oke, dan ini adalah yang paling terakhir dan yang paling penting. Lu bisa aja nggak melihat senario besarnya pasar. Ingat tadi ya, POI itu cuman alat bantu. Nah, alat bantu ini kalau misalnya nggak lu imbangi dengan memperhatikan konteks market secara keseluruhan, ya ujung-ujungnya kan jebol juga tuh. Misalnya nih, lu udah tandain POI dan kawan-kawannya, tapi ternyata malam ini ada data rilis inflasi, atau bisa juga laporan bulanan. Alhasil apa? Analisa yang udah lu lakukan berjam-jam tadi, ya jadinya sia-sia karena lu mengabaikan jadwal kapan terjadinya data rilis. Atau hal ini juga bisa terjadi karena lu nggak melakukan top-down analisis. Ya, simpelnya di time frame kecil, POI lu itu kelihatannya sangat kuat. Tapi saat di time frame daily trend, bullish itu masih kuat juga. Jadi kalau misalkan lu sell, ya udah, selesai. Nah, kalau formula top-down analisis gua sih biasanya begini nih. Pasti gue mengawali analisa gue itu dengan melihat daily time frame-nya dulu, biar gue tahu tren secara garis besar itu seperti apa. Terus lanjut lagi ke time frame H4 atau H1 untuk mencari di mana area point of interest-nya. Udah, simple, gitu aja. Tapi kalau misalkan lu mau yang lebih advance, mungkin nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke? Subscribe dulu makanya. Nah, itu nanti kalau misalkan lu udah paham dengan formula top-down analisis itu, ya, nanti lu bakal sadar kenapa banyak trader itu nggak trading di hari Senin. Ah, emang kenapa jarang, Bang? Oke. Gua spoiler sedikit deh, ya. Biasanya, di hari Senin itu, harga masih dalam keadaan inside bar, yang dimana market masih belum memberi konfirmasi jelas mau pergi kemana. Ke atas pun dia ragu, ke bawah pun masih belum pasti. Nah, apabila candle daily masih dalam keadaan inside bar seperti ini, terus lu coba buat cari area POI-nya, kemungkinan besar trading lu akan gagal sih, boy. Itulah kenapa mata kita tuh harus tertuju pada garis besarnya pasar. Oke? Nah, solusinya gimana? Gini aja, sebelum lu trading, ada lebih baiknya cek dulu kalender ekonomi. Ini hal sederhana sebenarnya, tapi nggak bisa diremehkan, boy. Karena ada beberapa broker yang tidak bisa menutup dan membuka order waktu rilis data Amerika. Jadi stop loss dan take profit lu itu jadi percuma. Sama juga jangan lupa prioritaskan time frame besar. Karena di time frame besar itu, lu bisa melihat pergerakan candle mau ke arah mana. Karena kalau trading lu melawan arah, biasanya runningnya itu cuma sampai 30 pip. Terus ya udah, dia pasti bakal lanjut lagi ke trend major. Nekat sih boleh aja, tapi sambil dihitung juga resikonya, oke? Point of interest itu ibarat alat canggih di toolbox trading kita. Tapi alat ini nggak bakal maksimal kalau lu lupa sama kunci utamanya. Contohnya kayak POI yang udah diuji berkali-kali bisa jadi jebakan, target profit ngawur bisa bikin lu serakah, dan rilis data Amerika yang tiba-tiba bisa ngancurin analisa kita dalam sekejap. Sebelum lu trading, selalu tanya sama diri lu, liquidity udah dicek belum? Kondisi pasar sesuai aja nggak nih sama target? Udah lihat belum nih kalender ekonomi? Kalau belum, ya udah, jangan dipaksa. Kita nggak akan tahu keadaan market itu secara pasti seperti apa. Gue bikinkan lu video ini pun bukan berarti area POI lu langsung powerful, enggak. Tapi, paling enggak, kalaupun hasil trading lu bakal tetap loss, lu tahu alasannya apa. Good luck guys!